Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Survey of Literature in Early Islamic World kelas 4F yang beranggotakan Siti Nur Hasanah, Zakila Izzanur Rahmah, Uca Mutiara Angela, Wildan Raya Ramadan, dan Yuda Cahya Maulana. Dalam video dokumenter ini, kami akan mengeksplorasi tradisi sastra yang kaya di era Rasulullah Muhammad SAW. Munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi menandai titik balik besar dalam sejarah dunia, dan ajaran serta ucapan Nabi Muhammad SAW dicatat dan dilestarikan melalui berbagai karya sastra. Tulisan-tulisan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan ajaran Nabi, tetapi juga menawarkan pandangan sekilas yang berharga tentang budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat Arab pada saat itu. Dalam video ini, kita akan mendalami berbagai jenis literatur yang muncul pada zaman itu, termasuk Al-Quran, hadis, puisi, dan literatur biografi, serta mengkaji signifikansinya dan pengaruhnya terhadap sejarah intelektual dan budaya Islam. Jadi, bergabunglah dengan kami dalam perjalanan melalui lanskap sastra di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, sastra Muslim berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari budaya Islam. Karya-karya sastra pada masa itu terutama berfokus pada tema-tema agama, seperti Al-Quran, hadis, dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sastra Muslim pada masa Rasulullah juga membahas masalah sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh umat Muslim pada saat itu. Salah satu karya Muslim yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran mengandung kisah-kisah inspiratif, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Yusuf yang memberikan pengajaran dan inspirasi bagi umat Muslim pada masa itu. Selain itu, Al-Quran juga menampilkan bahasa yang indah dan gaya penulisan yang persuasif, yang kemudian mempengaruhi perkembangan sastra dan karya sastra pada masa itu. Selain itu pula, Al-Quran, sastra Muslim pada masa Rasulullah juga terdiri dari hadis, yang berisi pernyataan dan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sendiri menjadi salah satu sumber utama hukum dan moral bagi umat Muslim saat itu. Karya sastra Muslim lainnya pada masa itu adalah sirah, yang mana sirah ini berisi tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, serta syair-syair dan puisi-puisi yang berisi pengajaran agama dan moral. Karya-karya sastra Muslim pada masa Rasulullah juga menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Arab, yang menjadi bahasa resmi Islam pada masa itu. Bahasa Arab digunakan dalam sastra Muslim untuk mengekspresikan gagasan dan pemikiran, serta untuk memperkuat identitas kemusliman. Ada dua faktor yang mempengaruhi munculnya sastra pada masa Rasulullah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah kebiasaan Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam, Arab memiliki tradisi lisan yang kuat dan kaya, yang melegenda cerita diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kebiasaan ini kemudian memainkan peranan penting dalam perkembangan karya sastra pada masa itu. Yang kedua, adanya pengaruh Al-Quran. Al-Quran dalam hal ini berperan penting dalam perkembangan sastra pada masa itu. Penggunaan bahasa yang indah dan gaya penulisan yang persuasif dalam Al-Quran mempengaruhi perkembangan sastra dan karya sastra pada masa itu. Untuk pengaruh eksternalnya, yang pertama adalah pengaruh budaya Persia. Sebelum kedatangan Islam, Persia memiliki tradisi sastra yang kaya, dan setelah penaklukan Persia oleh kaum muslimin, budaya Persia mulai mempengaruhi perkembangan Islam sastra pada masa itu. Yang kedua, adanya kontak dengan budaya Bizantium. Kontak dengan budaya Bizantium juga mempengaruhi perkembangan sastra pada masa itu, terutama dalam penggunaan bahasa dan teknik sastra. Beberapa tokoh terkenal pada zaman Rasulullah. Yang pertama ada Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi adalah tokoh legendaris dalam dunia filsuf.
Ia dikenal sebagai sang perajut syair terindah dan salah satu tokoh sufi besar dalam syiar Islam. Dalam Islam, sufi merupakan orang yang mendedikasikan dirinya dalam dunia tasawuf. Sementara, tasawuf merupakan sebuah jalan untuk mendekat dan melekatkan hati kepada Tuhan, bukan hanya penekanan pada sisi syariat. Jalaluddin Rumi sebenarnya merupakan nama julukan. Sang penyair sufi ini bernama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Husain Al-Khatibi Al-Bakhri. Nama julukan Rumi karena ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Konya, atau dahulu dikenal dengan sebutan Rum. Jalaluddin Rumi lahir pada 30 September 1207 Masehi di Balkh, atau sekarang adalah wilayah Afghanistan. Sejak kecil, ia dikenal dengan panggilan Rumi. Ia terlahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayahnya, Bahaduddin Walad, merupakan seorang ahli ilmu agama, ahli ilmu hukum, dan juga ahli ilmu kebatinan. Hal tersebut menjadi latar belakang alasan Rumi menjadi sangat dekat dengan ilmu agama dan ilmu kebatinan. Tak hanya itu, Rumi juga banyak mempelajari tentang pemikiran sufi. Salah satu pemikiran Rumi yang paling mendunia adalah tentang tawakal. Konsep tawakal yang dikembangkan oleh kalangan sufi kadang-kala lebih condong pada tawakal paham Jabariyah, yaitu menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi Rumi, tawakal bukanlah penerimaan pasif, tapi usaha aktif seseorang dengan menggunakan kekuatan memilih. Dia menyatakan taburkan benih lalu berserahlah kepada Yang Maha Kuasa. Pemikiran Rumi dalam kitab Masnawi disebut-sebut sebagai karya sastra terbesar dan paling murni yang dimiliki oleh bangsa Persia. Kitab ini telah dicetak berulang kali oleh berbagai penerbit. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Bahkan, makam Rumi di Konya, Turki, masih dikunjungi para penggemarnya dari berbagai negara. Bukan hanya dari umat Islam, tetapi juga dari umat-umat agama lain selain Islam. Yang kedua ada Al-Hariri. Al-Hariri dikenal dengan karya yang luar biasa dalam khazanah sastra serta bahasa Arab klasik. Pria dengan nama lengkap Abu Muhammad Al-Qasim Ibnu Ali Al-Hariri ini lahir pada tahun 1054 Masehi. Selain di bidang sastra, Al-Hariri juga merambah pada kajian filologi. Karya yang telah dihasilkannya pada sastra serta filologi ini membuktikan kapasitasnya sebagai cendekiawan yang produktif. Menurut Meisami dan Starkey, pada Encyclopedia of Arab Literature, ada sebuah karya Al-Hariri yang memberi pengaruh besar pada bidang sastra dan tata bahasa. Melalui karyanya ini, Al-Hariri menyinggung banyaknya kesalahan penggunaan frasa serta tata bahasa Arab. Karya lainnya, Mulhat al-I'rab, berisi kumpulan puisi. Oleh kalangan sastrawan dan ilmuwan humaniora pada masanya maupun sesudahnya, karya ini dianggap sangat penting dalam membangkitkan semangat mendalami kajian bidang sastra. Namun, tak bisa dipungkiri, Al-Muqamat lah yang melambungkan nama Al-Hariri dalam ranah ilmu. Yang ketiga ada Al-Qali. Ismail Ibnu Qasim bin Aidun Abu Ali, nama lengkap Al-Qali, menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa, dari gramatika, sastra, tata bahasa, serta dua ilmu baru, yakni filologi dan leksikografi atau teknik penyusunan kamus. Bahkan, namanya sejajar dengan nama besar lainnya dalam bidang tersebut. Pada usia 15 tahun, lelaki kelahiran Manazgrid Armenia itu sudah menjejakkan kaki di Baghdad, Irak. Dahaga ilmu pengetahuan yang dari awal ia rasakan dipuaskan di sana. Kegigihan mengantarkannya menjadi sosok penting dalam ranah intelektual, terutama kajian bahasa. Pada masanya, kajian ini mengalami perkembangan pesat untuk memenuhi kebutuhan umat Islam serta mu'alaf yang ingin mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Minat ini juga dipicu kesenjangan antara bahasa klasik Al-Quran dan bahasa percakapan sehari-hari. Sebab dalam praktiknya telah bercampur dengan bahasa Suriah, Persia, dan bahasa lain. Kegigihan Al-Qali selama 25 tahun tidaklah sia-sia, karena ia menguasai banyak ilmu dan akhirnya menjadi rujukan. Dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam bidang yang ditekuninya.
dipuji sejarawan Ibnu Khalikan. Sayangnya, Baghdad tampaknya hanya menjadi tempatnya untuk menimba ilmu. Baghdad tak memberinya penghargaan yang layak atas kepintarannya dalam kajian bahasa. Di kota itu, ia juga dibalut kemiskinan. Bahkan ia terpaksa pernah hendak menjual salah satu koleksinya yang paling berharga, yaitu Jamhara karya Ibnu Duraid, demi sesuap nasi. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan Baghdad. Ia kemudian merantau mengadu peruntungan di kota Cordoba, yakni ibu kota Andalusia. Saat itu, usianya telah mencapai 40 tahun. Ia melihat Cordoba sedang dalam suasana gempita seiring kemajuan serta pencapaian luar biasanya di berbagai bidang. Dan disinilah akhirnya Al-Qali dapat memaksimalkan keahliannya. Yang keempat ada Abu Amr Ahmad bin Muhammad. Abu Amr Ahmad bin Muhammad lahir pada tahun 860 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang penulis, penyair, serta sastrawan di masa dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Sebelum menjadi sastrawan, ia pernah belajar kedokteran serta musik. Namun, tampaknya ia lebih tertarik dengan sastra serta ilmu sejarah. Abu Amr Ahmad bin Muhammad telah menghasilkan karya yang berjudul Al-Aqd Al-Farid. Dan sayangnya, pada tahun 940 Masehi, Abu Amr Ahmad bin Muhammad meninggal dunia. Bentuk-bentuk karya sastra yang lahir pada masa kerasulan Muhammad SAW. Yang pertama ada syair. Pada awalnya, orang Arab tidak terlalu peka terhadap keindahan syair. Para sejarawan seni mengatakan bahwa orang-orang Arab mulai menyadari keindahan seni kreatif yang sesuai dengan semangat Islam hanya setelah menaklukkan Syria, tepatnya ketika mereka berhubungan dengan Romawi Timur. Seiring perkembangan agama Islam, para penyair Arab melirik akan keindahan syair yang terdapat dalam Al-Quran dan menjulukinya sebagai syair hasil karya Muhammad. Para penyair Muslim diposisikan dan difungsikan untuk membela Islam melalui karya-karyanya yang mempunyai misi dan pesan yang sama, yakni kemudian menimbulkan kecemasan kepada musuh-musuh Islam di Mekah seperti genre satir atau sindiran terhadap penyair yang melontarkan ejekan terhadap Islam atau Muhammad. Salah satu kumpulan syair terkenal yakni Banat Su'ad yang terdiri dari 59 puisi yang mempesona dan indah dan juga terkenal dengan Qasidah Barudah yang beberapa diantaranya berisi tentang dakwah Islam ditulis oleh penyair Ka'bah Ibnu Zahair. Kemudian ada prosa. Salah satunya adalah hadis yang disaring dan dihimpun dalam 6 kitab, dan hadis merupakan representasi gaya Nabi. Meskipun sangat pribadi dan orang lain tidak memilikinya, namun hadis begitu akrab dengan orang Arab dan aristokrasi intelektual Makkah. Prinsip keselarasan gaya dengan seluruh pusaka sastra merupakan aturan kritisme internal yang dipakai ulama hadis untuk menyaring hadis sejati dan hadis palsu. Dalam hal ini, hadis juga digunakan untuk surat atau pesan yang dikirimkan Nabi untuk koresponden jauh, baik wilayahnya sendiri atau raja dan kepala wilayah sekitar yang bertujuan mengajak kaum kafir masuk Islam, dan surat-surat kepada sebagian kabilah Arab untuk memberikan petunjuk dan dasar-dasar agama kepada mereka, serta khutbah yang disampaikan pada kesempatan istimewa. Yang terakhir ada Al-Quran sebagai karya sastra terbesar pada masa kerasulan Muhammad SAW dan sepanjang masa. Al-Quran merupakan karya sastra terbesar pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sepanjang masa. Pada masa itu, Al-Quran memegang peranan penting dalam menyebarluaskan ajaran Islam kepada umat manusia. Bahkan hingga saat ini, Al-Quran masih menjadi kitab suci dan sumber ajaran utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Keindahan Al-Quran mencerai-beraikan semua norma keunggulan sastra yang pernah dikenal bangsa Arab. Setiap ayat Al-Quran memenuhi semua norma keindahan sastra yang mereka kenal, bahkan mengunggulinya.
Oleh karena itu, Al-Quran mampu memperdaya lawan-lawannya begitu direpresentasikan. Bacaannya sangat mempesona dan mengangkat mereka ke puncak tertinggi kenikmatan sastra. Itulah mengapa bangsa Arab menganggap Al-Quran sebagai mukjizat, sehingga mereka mengakui asal-usul kelahirannya dan tunduk kepada perintahnya. Bangsa Arab sangat menikmati keindahan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Mereka seakan hanyut dengan keindahan sastranya, sehingga mereka pun malu membuat karya sastra seperti yang selama ini mereka bangga-banggakan. Dan kini, karya yang mereka buat terpengaruh dengan Al-Quran, baik itu dari segi makna, lafaz, susunan, dan gaya bahasa. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi senjata utama dalam menyebarkan agama Islam. Al-Quran dianggap sebagai karya sastra yang luar biasa karena keindahan bahasa dan kebenaran ajarannya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menyebarluaskan Al-Quran dengan mempelajarinya, menghafalinya, dan mengamalkannya. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir, sastrawan, dan penyair pada masa itu. Dan di era modern, Al-Quran masih dianggap sebagai karya sastra terbesar sepanjang masa. Bahkan, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi inspirasi dari banyak karya sastra, seperti puisi, prosa, dan drama. Keindahan bahasa, keanggunan makna, dan kebenaran ajaran yang terdapat dalam Al-Quran membuatnya menjadi karya sastra yang sangat berharga. Dalam film dokumenter ini, kita telah melihat betapa pentingnya sastra dalam kehidupan masa Rasulullah dan bagaimana ia mempengaruhi perkembangan Islam sebagai agama dan kebudayaan. Semoga dengan mempelajari sastra masa Rasulullah, kita dapat lebih memahami nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Nabi Muhammad SAW dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah, terima kasih telah menyaksikan film dokumenter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.